Oh hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Siti Nurrohmah. Saya dari kelas TMT 3E atau Tadris Matematika semester 3 kelas E. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang determinan dan inverse berordo 2x2 dan berordo 3x3 untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Keterampilan Dasar Mengajar. And now, let's get started. Baik, kita mulai ke pembahasan yang pertama. Di sini saya sudah menyiapkan mind mapping. Mind mapping di sini saya siapkan untuk kita ingat-ingat lagi kalau kita lupa tentang dasar-dasarnya dari matriks, pembahasan-pembahasan yang lebih awal, lebih dasar sebelum kita memasuki pembahasan yang lebih inti. Yang pertama ada pengertian matriks. Matriks adalah susunan bilangan-bilangan berbentuk persegi panjang yang diatur dalam baris atau kolom dengan dibatasi kurung. Nah, bisa kita lihat contoh yang sudah tertera seperti ini bentuk dari matriks. Nah, yang selanjutnya ada kolom. Kolom adalah susunan bilangan-bilangan yang tegak atau vertikal. Nah, bisa kita lihat di gambar sudah ada tulisannya kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Bentukannya lurus ke bawah, vertikal kalau bahasa formalnya. Nah, kemudian ada baris, Baris adalah susunan bilangan-bilangan yang mendatar atau horizontal. Nah, bisa kita lihat juga di gambar sudah ada tulisannya baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Bentukannya mendatar, itu lurus ke samping ya maksudnya. Kalau bahasa formalnya horizontal. Nah, bisa kita lihat di angka 1411 dan seterusnya. Yang selanjutnya ada elemen atau unsur matriks, yaitu bilangan yang tersusun dalam matriks. Nah, semua bilangan yang tersusun dalam matriks itu disebut elemen atau unsur matriks, seperti angka 1, 4, 5, 6. Ini semuanya elemen atau unsur matriks. Yang terakhir, ordo matriks, yaitu banyaknya elemen baris dan banyaknya elemen kolom dari suatu matriks. Ordo matriks itu terdiri dari baris dan kolom. Bisa kita lihat di sini barisnya ada 3 dan kolomnya ada 4. Kita hitung barisnya 1, 2, 3 di angka 137. Kemudian kolomnya di angka 1411. Sekarang kita hitung, barisnya ada 1, 2, 3, kolomnya ada 1411. Nah, ordo pada gambar di sini, pada gambar yang sudah tertera, berordo 3 kali 4. Seperti itu. Jadi, ordo matriks terdiri dari baris dan kolom. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, pembahasan yang lebih inti, yaitu determinan matriks. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu determinan matriks berordo 2x2. Jika matriks A terdiri dari elemen A, B, C, D, maka determinan matriks A adalah, ini dia caranya. Kita tulis lagi determinan A sama dengan kita tulis lagi elemen-elemennya A, B, C, D. Lalu kemudian kita kalikan diagonal yang utama. Diagonal yang utama adalah A kali D. A kali D kita tulis di sini, kemudian dikurangi diagonal samping, yaitu B kali C.
atas ke bawah gitu. Nah, agar lebih paham, marilah kita kerjakan contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan determinan matriks P. Di sini matriks P sudah tertulis elemennya -2, 5, 4, 3. Terus kita tulis lagi determinan P sama dengan elemennya, kita tulis lagi semuanya, -2, 5, 4, 3. Kemudian kita kalikan diagonal yang utamanya, atas, bawah. -2 dikali 3 sama dengan -6, kita tulis -6 di sini. Kemudian dikurangi diagonal samping, atas bawah, 5 dikali 4 hasilnya 20. Kemudian -6 dikurangi 20 sama dengan -26. Nah, itu tadi -26 ini hasil dari determinan matriks P. Agar lebih paham lagi, mari kita kerjakan contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, tentukan determinan matriks Q. Di sini sudah tertulis elemennya 5, -1, 3, -7. Kemudian kita tulis lagi determinan dari Q sama dengan tulis lagi elemennya semuanya 5, -1, 3, -7. Kemudian kita kalikan diagonal utamanya, atas dikali bawah, 5 dikali -7, hasilnya -35. Kemudian kita tulis lagi di sini -35, kemudian dikurangkan -35 dikurangkan dengan diagonal samping. Diagonal samping atas dikali bawah, -1 dikali 3, hasilnya -3. Kemudian kita tulis -3 di sini. Lalu kita jumlahkan -35 dikurangi -3 sama dengan -32. Nah, -32 ini hasil dari determinan matriks Q. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, masih tentang determinan, tapi determinan matriks berordo 3x3. Di sini tertulis jika matriks B sama dengan, kita lihat elemennya terdiri dari elemen-elemen A, B, C sampai dengan I, maka determinan matriks B adalah, kita tulis lagi determinan B-nya, kita tulis semua elemennya, kemudian kita tambahkan 2 elemen dari kolom pertama dan kolom kedua. Kita tambahkan seperti ini, ADG dan BEH. Kemudian kita kalikan diagonal utama, 3 diagonal utama. Dimulai dari A dikali E dikali I, AEI. Kemudian kita tulis lagi di sini, buka kurung, AEI ditambah hasil kali dari diagonal utama yang kedua, B kali F kali G. Gini BFG, kita tambahkan BFG, kemudian kita tambah lagi hasil kali dari diagonal utama yang ketiga, dari C, D, dan H. C dikali D dikali H. Kemudian kita tambahkan CDH di sini, kemudian tutup kurung. Lalu kita kurangkan dengan diagonal samping. Seperti ini, diagonal samping, 3 diagonal samping. Yang pertama dimulai dari C dikali E dikali G, CEG, kita tulis buka kurung CEG, terus ditambah dengan diagonal samping yang kedua, A dikali F dikali H,
AFH ditambah AFH, di sini kita tulis lagi. Kemudian kita kalikan diagonal samping yang ketiga, hasil kali diagonal samping yang ketiga, B dikali D dikali I, BDI. Kemudian kita tulis lagi ditambah BDI terus tutup kurung. Nah, supaya lebih paham, mari kita kerjakan contoh soal lagi. Nah, ini saya tulis lagi ya materi yang ada di slide sebelumnya agar lebih paham aja kalau ngerjakan contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, tentukan determinan matriks D. Nah, elemen dari matriks D terdiri dari 2, negatif 1, 3, 0, 4, negatif 2, 1, 5, 1. Kemudian kita tambahkan, kita tulis lagi maksudnya, determinan D sama dengan, tulis lagi elemen-elemennya semuanya lengkap, lalu tambahkan elemen dari 2 kolom yang pertama. 2 kolom yang pertama ini berarti ya, kita tulis di sini 2, 0, 1 dan negatif 1, 4, 5. Kemudian kita cari hasil kali dari 3 diagonal utamanya. Kita mulai dari 2 dikali 4 dikali 1 hasilnya 8. Kita tulis di sini buka kurung 8 ditambah dari hasil kali diagonal utama yang kedua. Ini negatif 1 dikali negatif 2 dikali 1 hasilnya 2. Kemudian kita tulis di sini 2. Kita tambahkan lagi hasil kali diagonal utama yang ketiga. 3 dikali 0 dikali 5 hasilnya 0. Nah, kita tulis di sini 0 terus tutup kurung, kemudian dikurangi hasil kali dari 3 diagonal samping. Nah, kita mulai dari 3 dikali 4 dikali 1 hasilnya 12. Buka kurung, kita tulis di sini buka kurung 12 ditambah hasil dari diagonal samping yang kedua. 2 dikali negatif 2 dikali 5 hasilnya negatif 20. Kita tulis lagi di sini ditambah negatif 20, kemudian ditambah lagi hasil dari diagonal yang ketiga, negatif 1 dikali 0 dikali 1 hasilnya 0. Ini kita tulis 0 lalu tutup kurung. Nah, kita menjumlahkan kurung yang pertama kemudian dikurangkan kurung yang kedua, hasil kurung yang kedua. 8 ditambah 2 ditambah 0 sama dengan 10. Kemudian dikurangi hasil dari penjumlahan 12 ditambah negatif 20 ditambah 0 sama dengan negatif 8. Kemudian 10 dikurangi negatif 8 hasilnya 18. Nah, ini determinan hasil determinan dari matriks D 18. Masuk ke pembahasan berikutnya. Kalau tadi kita membahas tentang determinan, sekarang kita membahas tentang inverse matrix. Pertama-tama saya akan menjelaskan rumus inverse matrix berordo 2 kali 2. Jika matriks A berelemen A, B, C, D, maka inverse matriks A adalah, ini dia rumusnya. Di sini juga tertulis A pangkat negatif 1, tapi bukan itu ya cara bacanya. Cara bacanya inverse dari matriks A gitu, sama dengan 1 dibagi determinan A. Kita cari dulu nanti determinan dari A-nya. Kemudian kita kalikan dari elemen-elemennya, tetapi bedanya di sini diagonal utamanya A, D, kita balik posisinya menjadi DA.
gitu. Kemudian diagonal sampingnya tidak ada perubahan posisi apapun, tetapi kita kalikan dengan negatif. Yang tadinya B menjadi negatif B, yang tadinya C menjadi negatif C. Seperti tadi, agar kita lebih paham, marilah kita kerjakan contoh soal lagi. Yang pertama, contoh soal yang pertama, tentukan inverse matriks A dari elemen 8, 14, 1, 2. Lalu kita tulis lagi determinan A-nya, sama dengan kita tulis semua elemen-elemennya, kemudian kita kali diagonal utamanya. Diagonal utamanya 8 dikali 2 sama dengan 16, kita tulis 16, kemudian dikurangkan dengan diagonal sampingnya. Diagonal sampingnya 14 dikali 1 sama dengan 14, lalu kita kurangkan. 16 dikurangi 14 sama dengan 2. Nah, 2 ini hasil dari determinan A, bukan inverse matriksnya ya, masih determinannya. Kemudian kita lanjut mencari inverse-nya, kita masukkan rumusnya tadi. Rumusnya inverse dari matriks A sama dengan 1 per determinan A, karena determinannya tadi sudah ketemu. Jadi langsung saja kita tulis 1 per 2, kemudian kita kali dengan elemen-elemennya seperti tadi. Elemennya, tetapi bedanya untuk diagonal utamanya dari 8 dan 2 kita balik menjadi 2, 8. Nah, gitu ya. Sudah ngerti kan di atas tadi materinya? Terus kemudian untuk diagonal sampingnya kita enggak ada perubahan posisinya tidak berubah, tetapi kita kalikan dengan negatif. Yang tadinya 14 menjadi negatif 14, yang tadinya 1 menjadi negatif 1. Kemudian kita kalikan dengan 1 per 2. 1 per 2 kita kalikan dengan elemen satu-satunya. Maksudnya 1 dari 1. Gimana ya jelasinya? Langsung saja. Seperti ini. Contohnya 1 per 2 dikali 2, 1 per 1 dari elemennya gitu ya maksudnya. 1 per 2 dikali 2 hasilnya 1. Terus lanjut lagi, 1 per 2 dikali negatif 14 menjadi negatif 7. Kemudian 1 per 2 dikali negatif 1 menjadi negatif 1 per 2. Terus yang terakhir 1 per 2 dikali 8 sama dengan 4. Nah, ini hasil dari inverse matriks A. 1 min 7 negatif 1 per 2, 4. Ini hasil dari matriks A. Inverse matriks A maksudnya. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya saya minta maaf dan semoga bermanfaat bagi kita semua.